Shalom. Untuk mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertaimu sekalian. Amin. Ayat harian untuk kita pada hari Senin, 15 April 2024. Tertulis di dalam surat Roma pasal 9 ayat 20. Siapakah kamu, hai manusia? Maka kamu membantah Allah. Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, "Mengapakah engkau membentuk aku demikian?" Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, suatu gambaran yang sederhana dan yang mudah kita mengerti. Sebagai sebuah ciptaan, kita manusia tidak dapat berbantah dengan Tuhan. Bagaikan seorang tukang tanah liat yang dengan sendirinya dia menentukan mau bentuk apa dijadikannya dari tanah liat tersebut. Itu adalah otoritasnya sebagai pemilik tanah liat. Mungkin saja dari tanah liat yang sama, dia membentuk satunya menjadi vas bunga yang tinggi dan megah. Tapi yang satunya dia membentuk dari tanah liat yang sama, membentuknya menjadi hanya sebuah sendok yang kecil. Tanah liat tidak bisa komplain atau membantah tentang apa yang dibentuk oleh pemilik tanah liat itu atas dirinya. Hampir sama dengan itu, kita manusia tidak dapat berbantah dengan Tuhan Allah, dengan segala ketetapan-ketetapannya. Bisa jadi orang-orang Kristen Yahudi menganggap itu Tuhan tidak adil. Kamilah umat pilihan, kamilah yang harus diselamatkan. Padahal ada dari mereka yang menolak kedatangan Allah di dalam Yesus Kristus. Maka karena itulah Rasul Paulus berkata lewat firman di Roma 9 ayat 20 ini, "Siapakah kamu, hai manusia, maka kamu membantah Allah." Tuhan tidak berkewajiban menyelamatkan siapa saja, karena semua orang berdosa dan semua orang layak dihukum. Bahkan Israel pun dipilih hanya karena anugerahnya, hanya karena kasih setianya. Karena itu tidak ada seorang pun dapat mencela Tuhan atau menyebut dia tidak adil. Dia adalah Allah yang penuh rahmat pada orang berdosa, yang seharusnya menjadikan kita bersukacita. Ketika orang Israel menolak Kristus, itu tidak lantas menghancurkan rencana Tuhan, karena dia beralih kepada bangsa-bangsa lainnya, yang mereka dengan penuh sukacita menerima kabar baik. Memang ada juga sekelompok Yahudi yang tetap setia kepada Allah, dan mereka akhirnya bersama-sama dengan bangsa-bangsa lain yang percaya menjadi satu dalam jemaat. Maka kita tidak bisa mencela Tuhan, membantah Tuhan dengan itu. Apa yang Tuhan telah tetapkan, tanggung jawab kita manusia adalah menjalaninya dengan penuh kesetiaan. Ketahuilah, engkau ada sampai saat ini pun itu bukan karena kuatmu, bukan karena hebatmu, bukan karena kau layak. Tapi itu adalah hak atau otoritas Tuhan yang memberikan kita napas kehidupan, yang memberikan kita keselamatan. Sekali lagi, tempatkanlah otoritas Tuhan yang menguasai setiap perjalanan kehidupanmu. Jangan membantah dan mencela Tuhan dengan apa yang diizinkannya terjadi atas hidupmu. Sikap yang terbaik dari kita adalah menerimanya dengan rasa syukur dan menjalaninya dengan penuh kesetiaan. Di sana kita akan menemukan dan merasakan keselamatan yang Tuhan sedang kerjakan oleh karena kasih setianya yang besar bagi kita semua. Saudara-saudari
yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kehendak Tuhan, biarkanlah itu yang terjadi dalam kehidupanmu. Memang saat ini kita bisa tidak mengerti artinya, maknanya. Walau itu adalah suatu kesulitan, penderitaan, terima dan jalanilah dalam kesabaran dengan ketekunan, supaya engkau tahan uji, engkau tangguh, dan engkau layak diberikan keselamatan oleh karena kasih setia Tuhan Allah kita. Sekali lagi, tempatkanlah otoritas Allah lebih tinggi dari segalanya, dan tunjukkanlah sikap tunduk kepada otoritas Allah dengan setia melaluinya, menerimanya, dan hidup menjalaninya dengan penuh kesetiaan. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami tahu Engkau adalah Allah yang berdaulat atas kami, atas bumi dan segala isinya. Maka biarlah kami dengan ketaatan menunjukkan rasa tunduk kami terhadap segala otoritas-Mu, karena kami tahu Engkau adalah Allah yang penuh kasih setia, yang akan merancang keselamatan, merancang kebahagiaan bagi perjalanan kehidupan kami. Ya Tuhan, kuatkanlah kami, supaya kami sabar, tahan uji, dan tangguh. Hanya dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.